Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Guru ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian. Hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Pak Guru sangat mengapresiasi atas partisipasi anak-anak sekalian. Kemudian hari ini kita melakukan pertemuan yang kedua dalam kegiatan bimbingan kelompok untuk melanjutkan pembahasan topik yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian seperti pertemuan sebelumnya, Pak Guru menjelaskan bahwa peran kita dalam kegiatan bimbingan kelompok, di sini Pak Guru berperan sebagai pemimpin kelompok dan anak didik sekalian berperan sebagai anggota kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Kemudian dalam kegiatan kita hari ini ada aturan-aturan yang perlu kita patuhi bersama. Yang pertama, peserta didik mengikuti proses kegiatan bimbingan kelompok dengan baik. Yang kedua, peserta didik bebas mengekspresikan, mengutarakan pendapatnya, ide-ide, serta menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh temannya maupun dari pemimpin kelompok. Yang ketiga, dalam menyampaikan pendapat, dalam menyampaikan pertanyaan maupun ide, harus memperhatikan norma-norma serta aturan sehingga proses kegiatan kita dapat berjalan lancar dan teratur. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, selanjutnya kita masih akan melakukan ice breaking. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, kita masih menggunakan mari berkonsentrasi. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes, yes, yes. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, luar biasa bahwa kalian masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Pak Guru sekali lagi mengingatkan agar peserta didik maupun anggota kelompok dapat terlibat secara penuh dan aktif dalam proses kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Kemudian dalam kegiatan kita akan melaksanakan selama 1 jam pelajaran atau 1 kali 40 menit. Jadi 1 kali pertemuan itu selama 40 menit. Kemudian di dalam kegiatan inti nanti atau selama proses pelaksanaan bimbingan kelompok, peserta didik ataupun anggota kelompok bisa mengambil manfaat dengan baik dari materi-materi yang akan kita bahas nantinya. Jelas? Jelas, Pak. Nah, baiklah. Jadi selanjutnya kita akan langsung memasuki pada tahap inti. Apakah siap memasuki tahap inti? Siap, Pak. Masih kurang semangat. Apakah siap memasuki tahap inti? Siap, Pak. Baik, luar biasa sekali. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa subbab dari materi mengenai motivasi belajar. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Motivasi belajar. Ya, motivasi belajar. Apa aja yang telah kita pelajari? Motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi belajar. Faktor-faktor motivasi. Jenis motivasi belajar. Oke, jenis-jenis motivasi belajar. Nah, dari 3 yang telah kita pelajari, kira-kira siapa yang masih ingat apa pengertian dari motivasi belajar? Saya, Pak. Ya, ayah. Belajar dengan
para peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Oke, ada lagi? Dorongan untuk mencapai hal atau Baik, masih ada lagi? itu aja. Oh, itu aja. Baik, seperti yang disampaikan temannya, itu sudah benar ya. Nah, selanjutnya kira-kira jenis motivasi belajar siapa yang masih ingat? Saya Pak. Ya, ayah? Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, jadi ada dua. Nah, siapa yang mau bantu untuk menjelaskan sedikit pengertian dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Suci? Fani? Saya Pak. Oh, ayah, ya. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Ya. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan buat ayah. Nah, dari yang dijelaskan temannya tadi, kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik? Ada yang bisa memberikan contoh? Kan tadi motivasi intrinsik itu yang berasal dari diri. Nah, kira-kira apa saja yang berasal dari diri itu yang bisa menjadi motivasi? Ya? Giat belajar. Yang lain? Harga diri. Ya. Terus semangat untuk belajar. Terus semangat untuk belajar. Harapan belajar. Ya. Ada lagi? Harapan. Itu aja. Iya, Pak. Nah, baik. Jadi seperti yang telah anggota kelompok jelaskan tadi, itu semua sudah benar ya. Nah, sedangkan kalau untuk motivasi ekstrinsik apa contohnya? Organisasi, Ya, teman, pacar, film. film ya. Jadi dari beberapa itu bisa menjadi salah satu motivasi yang berasal dari luar ya. Nah, kemudian untuk faktor-faktor penyebabnya yang menyebabkan motivasi, siapa yang tahu? Ada berapa jenis? Dua. Internal dan eksternal. Nah, contohnya hampir sama seperti tadi ya. Nah, baik, jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah memahami dan mengetahui tentang materi yang telah Pak Guru sampaikan ataupun materi yang telah kita bahas bersama ya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tips-tips atau cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, kita berbicara tips berarti kan cara. Nah, kira-kira dari anggota kelompok apa aja sih yang menurut kalian cara-cara yang dapat meningkatkan motivasi belajar? Giat belajar, percaya diri, yang lain, fokus belajar, Dan tidak patah semangat. nah tidak patah semangat. Ada yang lain? Itu saja. Baik, jadi seperti yang telah kalian sampaikan, memang cara untuk meningkatkan potensi motivasi belajar itu sangat banyak sekali. Di antaranya seperti yang telah disampaikan oleh anggota kelompok. Jadi hari ini Pak Guru juga akan menambahkan bahwa tips yang paling mudah untuk kita laksanakan demi meningkatkan motivasi belajar ada yang pertama yaitu membuat jadwal belajar. Nah, jadi kalau membuat jadwal belajar itu merupakan hal yang paling dasar ya. Nah, kira-kira dalam membuat jadwal belajar, apa aja yang kalian prioritaskan dalam jadwal? Tidak perlu takut untuk menyampaikan karena kita semua masih mengikuti proses kegiatan belajar. Jadi Pak Guru berikan kesempatan seluas-luasnya untuk berbicara, menyampaikan pendapat maupun idenya. Nah, kira-kira menurut kalian apa aja yang kalian prioritaskan dalam membuat jadwal belajar? Harus selalu mengerjakan PR. Selalu mengerjakan PR. Apalagi? Pekerjaan sekolah. Menghargai guru. Ada lagi? Oh, itu aja.
Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar itu kita harus mulai dari yang paling dasar, yaitu membuat jadwal pelajaran ataupun jadwal belajar. Jadi poin-poin penting yang akan dicatat itu merupakan poin-poin yang menjadi prioritas. Nah, contohnya tadi untuk giat belajar. Jadi giat belajarnya di sini tuh harus menentukan apa yang mau dipelajari, kemudian kapan waktu untuk belajar. Jadi pada jadwal tersebut bisa mencerminkan tujuan yang ingin kalian lakukan. Jelas? Jelas, Pak. Nah, yang kedua itu mengatur waktu istirahat. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan sedikit contoh mengatur waktu istirahat? Ya, Pak, misalnya ada waktu untuk belajar dan ada waktu juga untuk bermain. Ya, ada lagi yang lain? Itu saja. Jadi ya seperti yang disampaikan oleh temannya tadi sudah betul ya, yaitu mengatur waktu bermain dan waktu belajar. Nah, jadi untuk belajar kita harus benar-benar mengatur waktu istirahat. Kalau kita kelelahan ataupun kita terlalu capek dalam belajar, tentu badan ataupun fisik juga akan lemah ataupun akan cepat bosan. Makanya perlu dilakukan pengaturan waktu untuk istirahat sehingga ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk belajar, dan bahkan ada waktunya untuk membantu orang tua. Jadi jelas ya? Ya, Pak. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ini yang penting. Yang ketiga ini yaitu kenali gaya belajar. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa aja sih yang termasuk dalam gaya belajar? Misalnya ada tugas kita harus mempresentasikannya di depan guru. Ya baik, ada lagi yang lain? Tidak perlu takut salah, bebas mengutarakan. Nah, ada yang lain? Nah, jadi di sini Pak Guru jelaskan bahwa gaya belajar itu ada 3. Yang pertama, gaya belajar audio. Jadi gaya belajar audio itu lebih senang untuk mendengarkan. Nah, jadi seperti yang kita lakukan ini lebih ke audio karena kita mendengarkan apa yang telah Pak Guru sampaikan ataupun pemimpin kelompok sampaikan. Kemudian yang kedua, gaya belajar visual. Nah, jadi kalau visual ini lebih kepada dengan melihat gambar atau melihat secara langsung contoh-contoh yang telah diberikan, sehingga dari situ kalian dapat memahami pelajaran dengan lebih baik. Dan yang ketiga ada audio visual. Jadi audio visual ini yaitu gabungan dari yang hanya sekedar mendengarkan tadi dengan melihat. Jadinya audio visual ini sudah mencakup materi yang disampaikan, didengarkan, dan diperhatikan. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi untuk meningkatkan motivasi itu kita harus benar-benar mengetahui kemampuan diri kita, yaitu dengan mengetahui gaya belajar tadi. Nah, mungkin di sini masih ada yang belum mengetahui gaya belajarnya ya? Belum? Nah, jadi mungkin bisa sedikit demi sedikit dikenali lagi dirinya dan potensi yang ada pada dirinya. Yang keempat yaitu menghindari gangguan belajar. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh menghindari gangguan belajar? Jangan malas belajar. Jangan malas belajar. Yang lain? Fokus belajar. Fokus belajar. Hindari teman yang malas belajar. Hindari teman yang malas belajar. Jangan terlalu banyak main. Jangan terlalu banyak main. Apalagi? Itu aja, Pak. Itu aja. Baik, sudah benar ya. Jadi bahwa dalam kegiatan belajar itu memiliki beberapa hambatan maupun gangguan. Nah, seperti yang kalian jelaskan tadi ataupun yang disebutkan, ada beberapa kendala yang harus kita hindari. Nah, contohnya tadi hindari teman yang malas belajar. Nah, agar kita bisa belajar dengan baik, jauhi teman yang nakal, jangan berteman
gangguan-gangguan tersebut, maka kita dapat untuk selalu fokus dan belajar dengan baik. Jelas? Jelas, Pak. Nah, yang kemudian mengenali suasana yang tepat untuk belajar. Nah, di sini kira-kira menurut kalian suasana yang tepat untuk belajar itu kapan sih? Malam. Malam, Subuh. subuh, Sore. sore, Pagi. pagi, Siang. siang. Jadi setiap waktu tepat untuk belajar. Iya, Pak. Baik. Jadi sebenarnya setiap waktu itu memang tepat untuk kita belajar, tetapi kita harus memperhatikan lagi keadaan maupun suasana yang mendukung untuk belajar. Nah, contohnya misalnya suasana berisik, pasti kita akan terganggu. Kemudian banyak orang, kadang ada juga orang yang memiliki gaya belajar yang lebih suka ketenangan ataupun kesendirian, sehingga akan susah untuk fokus dalam belajar. Nah, dan yang terakhir yaitu belajar bersama teman. Nah, kira-kira teman yang bisa diajak belajar bersama, teman yang seperti apa menurut Teman kalian? yang rajin. Yang rajin, yang mau ikut kita belajar, yang pintar. Itu aja? Iya. Nah, baik. Jadi sudah benar ya bahwa dalam memilih teman yang diajak belajar bersama itu kita harus memperhatikan beberapa kriteria. Yang pertama tadi rajin, suka belajar, kemudian dapat membantu kita untuk rajin belajar. Jadi dari tips-tips yang telah kita bahas ataupun yang telah kita jelaskan secara bersama tadi merupakan faktor ataupun cara-cara yang mudah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dari tips-tips tersebut kita dapat meningkatkan motivasi belajar. Sudah jelas? Sudah, Pak. Kurang bersemangat. Sudah jelas? Sudah. Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, dari apa yang telah kita bahas secara bersama tadi, kira-kira ada tidak kaitan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar? Ada. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kaitan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar? Nah, seperti yang kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa motivasi itu suatu dorongan yang mampu mengarahkan, menggerakkan, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau prestasi belajar itu hasil yang ingin kita capai. Nah, jadi dari pengertian tersebut, kira-kira menurut kalian apa kaitan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar? Tadi kan menjawab ada. Nah, kira-kira tidak perlu takut salah. Ya, belajar yang giat. Nah, jadi seperti yang Pak Guru contohkan begini. Nah, motivasi belajar itu kan sesuatu yang mampu menggerakkan, mampu mendorong dan mengarahkan seseorang untuk melakukan proses pembelajaran ataupun untuk melaksanakan kegiatan belajar. Nah, sedangkan untuk prestasi belajar sendiri itu merupakan hasil yang akan dicapai. Nah, contohnya seperti ini. Ayah belajar untuk meraih juara 1. Nah, jadi ada tidak kaitannya? Ada? Ada. Nah, contohnya yang lain lagi. Meraihkan cita-cita. Nah, yang lain lagi? Contohnya saya ingin meraih juara 1. Ya. Meraih impian. Ingin meraih impian, ingin meraih prestasi, harus memiliki motivasi. Nah,
seluruh anggota kelompok ini, apakah semuanya sudah memiliki cita-cita? Sudah. Nah, baik. Nah, Suci apa cita-citanya? Jadi dokter. Fani? Korban. Inaya? Dokter. Maura tuh? Korban. Ayo. Pramugari. Ayah? Nah, dokter hewan. Jadi di sini kalian semua memiliki cita-cita. Cita-citanya sudah jelas ya? Sudah. Jadi untuk meraih cita-cita kalian, nah kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Nah, belajar. Apalagi? Selain belajar? Jangan terus bermain. Fokus pelajaran. Jangan main HP. Fokus pada tujuan. Oke, baik sekali. Jadi semua jawaban kalian sudah sangat benar sekali. Jadi sangat jelas bahwa motivasi belajar sangat erat kaitannya dengan prestasi belajar. Karena dengan adanya motivasi, tujuan yang hendak kalian capai dapat terwujud. Nah, contohnya tadi kalian sudah mengutarakan mengenai cita-cita. Jadi untuk meraih cita-cita tersebut, kalian harus benar-benar fokus untuk memotivasi diri sehingga pencapaian tujuan kalian dapat terlaksana. Jangan sampai kita hanya bercita-cita tetapi tidak mau berusaha. Jelas? Jelas, Pak. Nah, oke. Jadi karena semuanya sudah jelas, nah tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, baik. Selanjutnya kita telah membahas materi mengenai motivasi belajar dari pertemuan sebelumnya, dan sekarang pada pertemuan kedua kita masih melanjutkan pembahasan selanjutnya. Nah, Pak Guru akan menampilkan ataupun memberikan, ini merupakan sebuah mystery box. Nah, kita anggap ini mystery box. Jadi dalam mystery box ini ada isinya. Kemudian nanti Pak Guru akan meminta seluruh anggota kelompok untuk mengambil salah satu yang ada di dalam mystery box ini. Tetapi setelah kalian mengambil barang yang ada di dalam sini, jangan dulu dibuka. Nanti setelah semuanya sudah mendapatkan bagian masing-masing, baru Pak Guru akan meminta untuk membuka secara satu persatu, karena di sini ada beberapa barang. Sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Pak Guru beri kesempatan yang pertama kepada Suci. Oke. Jangan dulu dibuka ya. Karena di situ ada yang Pak Guru selipkan. Oke, semuanya sudah dapat ya? Nah, jadi mystery box ini Pak Guru gunakan sebagai suatu alat pembelajaran ataupun media dalam kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Mengerti ya? Nah, oke. Sekarang pada masing-masing barang ataupun benda yang kalian ambil terdapat tulisan yang Pak Guru selipkan. Nah, di situ Pak Guru nanti akan meminta satu persatu kepada anggota kelompok untuk membacakan ya. Jelas? Oke. Nah, Pak Guru berikan kesempatan yang pertama kepada Ayah untuk membuka apa isinya. Belajarlah selagi muda agar tiada penyesalan di masa tua. Baik, belajarlah di masa muda agar tiada penyesalan di masa tua. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa maksudnya? Harus giat belajar. Harus giat belajar. Belajarlah
tanpa ilmu kau tidak akan tahu luasnya dunia. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa maksudnya itu? Tanpa ilmu kau tidak akan tahu luasnya dunia. Kita ya? Tanpa belajar kita tidak akan mencapai cita-cita. Nah, tanpa belajar tidak akan mencapai cita-cita. Ada yang lain? Tanpa belajar kita tidak akan bisa. Nah, tanpa belajar kita tidak akan bisa, ya? Tanpa belajar kita tidak akan pintar. Tidak akan pintar. Oke. Ya. Taat. Tanpa ilmu kita tidak tahu apa itu dunia. Oke. Tanpa belajar kita tidak akan bisa memiliki. Baik, jadi apa yang telah kalian sampaikan sudah benar semua. Jadi seperti yang tadi, tanpa ilmu kita tidak akan tahu luasnya dunia. Jadi maksudnya di sini, semakin kita belajar, semakin kita memiliki pengetahuan, maka semakin banyak yang kita tahu, maka semakin jauh juga tujuan yang hendak kita capai. Jelas? Jelas. Oke, selanjutnya dari Maura. Jangan pernah berhenti belajar karena itu tak pernah mengajarkan. Oke, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Nah, maksudnya bagaimana? Kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Giat belajar. Tetap giat belajar. Jangan berhenti belajar karena masa depan ada di dalam diri kita sendiri. Ya, jangan berhenti belajar karena masa depan ada dalam diri kita. Ada yang lain? Itu saja Pak. Oke, jadi jawaban kalian semuanya betul sekali. Karena memang kita hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya proses belajar. Kita duduk di sini saja, kita sedang mengikuti proses pembelajaran. Apalagi semakin dewasa kalian, semakin banyak pelajaran hidup yang dapat kalian raih. Jelas? Jelas Pak. Nah, selanjutnya Pak Guru minta dari Suci dulu. Belajar adalah harta karun yang akan mengikuti kemampuan Nah, belajar adalah harta karun yang selalu mengikuti kemanapun pemiliknya. Nah, kira-kira apa maksudnya? selalu membawa ilmu ke setiap tempat untuk mengajarkan mereka. Nah, selalu membawa ilmu ke setiap tempat untuk mengajarkan mereka. Ada yang lain? Ilmu tidak pernah putus dari dalam diri kita. Ilmu tidak pernah putus dari dalam diri kita. Ada yang lain? Tidak ada? Ya Pak. Oke. Nah, sudah jelas bahwa harta yang paling berharga bagi kita itu merupakan ilmu yang kita miliki. Karena semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka akan semakin bermanfaat pula kita bagi orang lain. Jadi sudah sangat jelas, bukan yang paling berharga buat kita itu harta benda, tetapi ilmu yang paling utama. Mengerti ya? Mengerti Pak. Nah, selanjutnya Fani. Siapakan dirimu saat pagi, kuat matamu dengan mengantuk, tersenyumlah dan terimalah semua ilmu yang Guru berikan padamu. Oke, itu merupakan suatu ungkapan yang sangat baik sekali. Siapkan matamu, jangan mengantuk. Jadi maksudnya di situ bangunlah pagi-pagi. Nah, karena pada pagi hari itu kita memiliki tanggung jawab untuk mengikuti proses belajar di sekolah. Kemudian tangkaplah ilmu. Nah, jadi kita datang ke sekolah untuk menerima ilmu. Nah, jadi kita datang ke sekolah itu bukan hanya sekedar mendengarkan materi, memperhatikan penjelasan Bapak Ibu guru, tetapi lebih kepada mengambil manfaat dari hal-hal yang kita pelajari. Contohnya, hari ini kita melaksanakan bimbingan kelompok. Jadi, dari materi yang kita bahas hari ini dapat memiliki manfaat buat peserta didik sekalian. Nah, contohnya dengan kegiatan ini peserta didik mengetahui mengenai motivasi belajar, kemudian jenis-jenis motivasi belajar,
tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Sudah jelas ya? Sudah, Kak. Oke, selanjutnya yang terakhir dari Inayan. Lelah dalam belajar itu biasa, tetapi jangan menyerah dalam belajar. Orang yang tidak punya cita-cita bagaikan burung tanpa sayap. Oke, kira-kira siapa yang tahu maksudnya? Orang bodoh tidak ada jalan untuk kepintaran. Orang yang bodoh tidak ada jalan untuk kepintaran. Yang lain? Tanpa ilmu kita tidak akan sukses. Tanpa ilmu kita tidak akan sukses. Ada lagi yang lain? Itu saja. Nah, jadi seperti pepatah tadi, tidak ada kata lelah untuk belajar. Jadi dalam kehidupan kita selalu melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, seperti ungkapan tadi, bahwa lelahnya belajar tidak selelah kita menanggung kebodohan. Jadi kebodohan merupakan beban yang sangat berat bagi kita semua. Jadi jika kita tidak belajar, maka kita harus siap-siap menerima kebodohan. Karena kebodohan itu merupakan kunci untuk meraih ketidaksuksesan. Bukan kesuksesan ya, tapi kunci untuk meraih tidak sukses. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan waktu kita dalam belajar. Motivasi diri kita, kuatkan diri kita, ingatkan diri kita bahwa kita memiliki cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga dengan kita menguatkan diri, dengan kita memotivasi diri, segala macam rintangan, segala macam kendala yang ada dalam kehidupan kita dapat teratasi, sehingga tujuan yang ada di depan sana akan terbuka lebar. Karena pintu kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan karena kita yang membuatnya. Nah, Pak Guru ingatkan sekali lagi, pintu kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan kita yang membukanya ataupun kita yang mendapatkannya sendiri. Sudah jelas? Sudah, Kak. Sudah jelas? Sudah, Kak. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, jadi dari materi yang telah kita bahas bersama, kira-kira masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang kurang jelas? Tidak ada. Oke, karena sudah tidak ada, berarti Pak Guru sudah menganggap kalian semua paham ya? Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD ataupun lembar kerja peserta didik. Nah, jadi LKPD ini mengenai apa yang telah kita bahas pada hari ini. Jelas? Oke. Nah, Pak Guru minta tolong kepada Suci untuk membagikan LKPD kepada teman-teman. Ya, kita lihat. Ya, sudah dapat semua. Nah, jangan lupa tulis nama kalian, kemudian kelas. Nah, topik layanannya masih seperti yang pada pertemuan sebelumnya, mengenai motivasi belajar. Untuk waktu pelaksanaannya pukul 09.15 WITA. Waktunya pukul 09.15 WITA. Jadi kita memulai kegiatan tadi pada pukul
pukul 9:15 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa nanti di bawahnya itu kalian masukkan tanggal, menulis nama dan ditandatangani. Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, untuk mengisi LKPD, Pak Guru berikan kesempatan selama 5 menit untuk mengerjakannya. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Ya, tanggal hari ini tanggal 2 November. Jangan lupa menuliskan nama dan ditandatangani. Tanggal 2 November. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah selesai, selanjutnya Pak Guru akan membagikan form penilaian hasil. Nah, jadi untuk LKPD-nya kalian pegang dulu, nanti akan dikumpulkan secara bersamaan ya. Oke. Ya. Nah, perhatikan seperti biasa, nama siswa, kelas, topik layanan dan waktu pelaksanaannya masih sama. Kemudian petunjuk pengisiannya, berilah tanda centang pada kolom di bawah, di mana di sini sangat sesuai, kemudian tidak sesuai, sangat tidak sesuai, dan sangat sesuai. Nah, sehingga dari pernyataan tersebut diberikan tanda centang. Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke. Nah, Pak Guru berikan kesempatan selama 3 menit untuk mengisi form yang Pak Guru bagikan. Ya, masih sama. Pukul 9:15 Wita. Topik layanannya juga masih sama, mengenai motivasi belajar. November, ya. Tidak apa-apa, nanti kita perbaiki. Sudah? Oke. Nah, itu sudah form yang kedua. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan satu form terakhir, yaitu berupa lembar refleksi. Jadi lembar refleksi ini merupakan refleksi ataupun apa saja yang telah kita pelajari hari ini, sehingga memiliki kesan bagi kita semua dalam mengikuti bimbingan kelompok. Mengerti ya? Oke, aku
bagikan. Nah, untuk mengisi lembar refleksi, Pak Guru berikan waktu selama 4 menit untuk menyelesaikannya. Jadi jika ada yang masih kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Mengerti? Bisa dimengerti? Bisa Pak. Ya. Sudah selesai? Sudah Pak. Oke, kita tunggu temannya. Oke, jika sudah selesai, nah langsung dikumpulkan 3 form yang telah kalian isi. Oke. Oke, jadi kita telah mengisi 3 form dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Dari apa yang telah kita bahas secara bersama dalam kegiatan bimbingan kelompok, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dalam kegiatan kita hari ini? Bahwa motivasi belajar sangat penting. Bahwa motivasi belajar sangat penting. Ada lagi? Di dalam motivasi belajar menjelaskan bahwa kita jangan lupa belajar. Oke, ada lagi yang lain? Terus bersemangat. Harus bersemangat. Teruslah belajar untuk menggapai cita-cita. Oke, teruslah belajar untuk menggapai cita-cita. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa kita harus selalu termotivasi untuk belajar ya. Oke, dari pembahasan kita mengenai materi mengenai motivasi belajar tadi, Pak Guru sudah sangat merasa berterima kasih sekali, sangat mengapresiasi keaktifan peserta didik sekalian, bahwa peserta didik mampu untuk aktif, mampu memberikan saran maupun ide dalam pembahasan kita hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, berhubung sebentar lagi kegiatan kita akan berakhir, Pak Guru sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada partisipasi dan antusiasme anak-anak sekalian, sehingga kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan kedua ini dapat terlaksana dengan sangat baik. Nah, kemudian Pak Guru juga merasa sangat bahagia bahwa dengan kegiatan kita hari ini mampu
untuk mampu berekspresi dan mengungkapkan apa yang menjadi pikirannya. Jadi Pak Guru sekali lagi berterima kasih. Nah, selanjutnya kita akan bertemu lagi dalam kegiatan bimbingan kelompok untuk membahas materi yang lain pada hari yang akan kita tentukan bersama. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita sama-sama berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran sehingga kita dapat berjumpa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, bimbingan kelompok hari ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri. Oke.